Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2391 sampai bab 2400. Mereka semua adalah anggota keluarga Murong. Pria parubaya yang dilukai olehmu ini bernama Muronghong. Mereka mengancam kami untuk menyerahkan aset keluarga Crawford kepada mereka. Pertama, mereka membawa Liba pergi. Baru beberapa hari yang lalu, Aiden dan saya ditangkap oleh mereka, juga. Hari ini adalah batas waktu saya untuk menyerahkan aset keluarga Crawford, kata Zack. Hah, keluarga Murong sekarang adalah keluarga terbesar, nak. Meskipun kamu kuat, tetapi mampukah kamu menahan tuan keluarga Murong kami? Lebih baik, biarkan aku kembali. Kita berdiri di arena. Duel 1 lawan 1. Biarkan kamu melihat kengerian keluarga Murong saya. Muronghong mencengkeram bahunya dan bangkit dari tanah kesakitan. Shen Yue juga berkata, ya. Jika Anda mencegah penandatanganan ini, Anda secara resmi menantang keluarga Murong. Apakah Anda berani? Mata Muronghong memelotot lalu bersinar. Ini telah menjadi agresif di alam. Setelah dia kembali, dia segera memanggil seseorang untuk mengurung anak ini dengan 1000 pedang. Nak, apakah kamu berani? Jika kamu tidak berani bertarung, saya menyarankan kamu untuk segera bunuh diri. Dengan begitu, tidak ada yang akan tahu bahwa saya melakukan ini. Muronghong mencibir dengan tangan di sakunya. Saat berikutnya, Geral menjentikkan jarinya. Aura pedang melewati leher Muronghong dan Shen Yue. Kamu, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah mati di tanah. Seolah-olah dia sedang tidur. Geral terkekeh. Biarkan aku Geral bertindak tanpa orang lain tahu bahwa aku melakukannya. Seluruh pemandangan itu sunyi. Semua anggota keluarga Murong musnah. Zack, kirim seseorang untuk membersihkan. Ikutku. Dengan tangan di belakang, Geral berbalik ke lobi kantor belakang. Vilanya masih villa aslinya, dan sepertinya tidak banyak berubah. Setelah Zack menangani mayat itu, dia segera datang ke kantor dan melaporkan keseluruhan cerita kepada Geral. Ternyata keluarga Murong telah menjadi keluarga super setelah kekacauan di keluarga Crawford. Apalagi momentum perkembangannya sangat kuat dan pesat. Mereka menggunakan prinsip, para dewa menghalangi dan membunuh para dewa, dan para Buddha menghalangi dan membunuh para Buddha. Karena anggota keluarga semuanya khawatir. Dalam beberapa tahun terakhir, Zack telah mempertahankan pengembangan perusahaan Crawford. Ada banyak ahli rahasia yang direkrut, bahkan mereka yang berada di alam kesadaran. Sayang sekali, mereka semua masih di bawah level keluarga Murong. Orang-orang itu berlindung di keluarga Murong. Jika tidak mereka akan dibunuh secara brutal oleh keluarga Murong. Sejauh ini, Zack tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Demikian pula, aset Crawford di Weston akan diambil alih oleh keluarga Murong. Liba adalah salah satu orang yang ditangkap oleh mereka. Ketika Aiden kembali beberapa hari yang lalu, dia akan berdiskusi dengan Zack tentang pembentukan tim investigasi. Tapi ketika dia bertemu keluarga Murong untuk meminta klarifikasi, kedua belah pihak malah bertengkar. Aiden melarikan diri tetapi tertangkap. Wah, Zack berkata, langsung berlutut, Geral, aku minta maaf padamu. Aku minta maaf untuk keluarga Crawford. Aku minta maaf untuk Nona Jessica. Aset keluarga Crawford telah dipercayakan kepada saya. Tapi segera aku tidak bisa menyimpannya. Zaki menangis. Bangun. Kamu tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Keluarga Murong. Aku pikir mereka semua kuat dengan metode rahasia. Mereka bukan keluarga biasa. Kamu bukan lawan mereka. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Tapi, mereka bukan orang di alam kesadaran. Mereka hanya menggunakan metode rahasia untuk latihan Ki. Geral mengerutkan kening. Aku meminta Aiden untuk kembali agar dia bisa membantu mengatur tim ekspedisi untuk menemukan pohon Roh Kudus. Tapi untungnya, aku kembali tepat waktu. Jika tidak, kamu dan yang lainnya tidak akan lolos dari kematian. Ngomong-ngomong, kamu mengatakan bahwa industri kita ditempati oleh mereka. Berapa banyak yang mereka tempati? Sementara Geral kembali untuk urusan pohon Roh Kudus. Pada saat yang sama Geral harus mengambil kembali apa yang telah hilang. Setidaknya 60% industri keluarga Crawford ditempati oleh keluarga Murong. Murong Jingtao menugaskan keempat putranya untuk mengurus semuanya.
Alasan hari ini mereka sangat ingin mengambil sisa aset adalah karena mereka ingin memberikannya sebagai hadiah di pesta ulang tahun Murong Jingtao, kata Zack. Dengan cara ini, keluarga Murong ini tidak hanya ambisius, tetapi juga memiliki visi yang kuat. Ini jauh lebih tirani daripada keluarga Moldel. Geral, sekarang Tuan Muda Aiden dan Liba ada di tangan mereka. Hidup mereka akan dalam bahaya setiap saat. Kata Zack, omong-omong, saya tahu. Tolong buatkan file untuk saya tentang keluarga Murong. Setelah itu, saya akan menggunakan semua kemampuan saya untuk memasukkannya ke dalam agenda utama perusahaan dari keluarga Crawford. Saya akan mengintegrasikan semuanya. Masalah lain apapun yang tidak perlu kamu khawatirkan, aku akan mengurusnya. Geral mengangguk. Oke, aku akan segera melakukannya, jawab Zaki. Geral duduk di kantor, diam. Namun dalam hatinya ia berkata, karena Anda telah menangkap teman dan karyawan saya, maka biarkan kerabat Anda sebagai gantinya. Segera, Zack membawa dokumen arsip. Geral melirik. Dan setelah meneliti setiap bagian, dia menghilang dalam sekejap mata. Hotel Dorset awalnya terletak di Maybury Commercial Street, tetapi sekarang merupakan anak perusahaan dari Murong. Pada saat ini, lelang skala besar diadakan di sini. Terlebih lagi, ini diprakarsai dan diorganisir oleh Tuan Muda keempat Murong, Murong Yan. Saat ini, semua pengusaha Weston menantikan keluarga Murong. Banyak pengusaha kaya Maybury hadir. Suasana sangat hidup. Hahaha. Kudengar ini milik jalan komersial Maybury Geral Crawford. Tapi siapa dia? Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku Murong Yan. Selama kamu mengikuti keluarga amal kami, aku berjanji akan memberimu minuman dan makanan gratis di sini. Murong Yan tersenyum tulus. Ya, Tuan Murong benar. Semua orang memuji dan menyemangatinya. Tanpa sepengetahuan semua orang, ada seorang pemuda yang sudah memasuki pelelangan. Dia duduk di sudut terjauh, di tempat yang redup, memesan segelas anggur merah dan menatap Murong Yan di atas panggung sambil minum. Oke, aku tahu semua orang telah menunggu begitu lama. Itu pasti membosankan. Sekarang aku mengumumkan bahwa pelelangan akan dibuka. Murong Yan berteriak, kemarilah. Biarkan budakku membawa barang lelang pertama. Kemudian, di tengah jeritan sekelompok orang, seorang pemuda bersujud berlutut dan mengeluarkan sesuatu. Dia hanya memiliki satu kaki yang tersisa, dan tangannya gemetar. Dia tidak bisa memegangnya dengan kuat, dan menjatuhkannya ke tanah. Sampah. Dasar sampah. Aku membesarkanmu tanpa bayaran. Ambillah untukku dengan mulutmu. Murong Yan menendangnya dengan keras. Pemuda itu memuntahkan darah dari mulutnya. Di bawah cahaya redup, Geral menatap pemuda itu. Kelopak matanya tiba-tiba berkedut. Kemudian, dia mengenali pemuda itu. Harper, Geral terkejut. Bukankah pria itu kepala asrama universitasnya dan saudara laki-lakinya yang baik, Harper? Dia masih ingat bahwa Harper akan bergabung dengan Maybury Group miliknya sendiri. Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap, dan banyak hal telah terjadi. Sejak itu, tidak ada kontak. Sekarang dia telah menjadi seperti ini. Hati Geral bahkan lebih terkejut. Sampah. Aku memintamu untuk mengambilnya. Apakah kamu mendengarkan kata-kataku? Murong Yan terus mengepalkan tinjunya, menendang Harper ke samping. Semua orang di tempat kejadian menggigil ketakutan. Hehe, biarkan semua orang bahagia. Jangan merusak suasana hati kita di pelelangan hanya karena seorang budak. Saya dapat memberitahu Anda semua bahwa keluarga Murong memiliki bisnis besar. Kalian tidak tahu tentang hal ini. Semuanya milik kami di rumah keluarga Murong. Malam ini, selama kamu bersedia membayar, kamu dapat menebus apapun yang kamu inginkan. Murong Yan tertawa. Apakah kepala keluarga Murong juga akan dilelang? Sebuah suara terdengar. Suaranya lembut, tapi sangat keras. Suasana menjadi kacau. Semua orang mendengar suara itu dengan sangat jelas. Siapa itu? Gila. Kan, kau mendengarnya kan? Dia menginginkan kepala Murong. Siapa? Penonton terdiam beberapa saat. Dan semua orang melihat sekeliling. Siapa yang bilang begitu? Bisakah kamu berdiri? Murong Yan bahkan lebih marah dan sombong. Bum bum bum. Para pengawal rumah Murong segera muncul dan datang ke tempat kejadian satu demi satu. Pada saat ini, seseorang yang tampak seperti pembantu rumah tangga maju ke depan. Dia melihat sekeliling, dan akhirnya memusatkan pandangannya pada seorang pria muda yang duduk di sudut. Segera memimpin semua orang di sekitar. Apakah kamu mengatakan itu sebelumnya? Kepala pelayan berjalan ke Geral yang sedang minum, dan bertanya dengan dingin. Geral menyesap dan mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan sebatang rokok dan segera menyalakannya. Tapi ketika dia merogoh sakunya, dia tidak punya korek api.
Bisakah Anda meminjamkan saya korek api? Gerald bertanya pada pengurus rumah tangga. Kamu mencari kematian. Pengurus rumah tangga melihat bahwa Gerald sama sekali tidak sopan. Dia sangat marah saat ini. Dia langsung memukul Gerald. Gerald hanya melihat pisau dan garpu di atas meja. Di antara pesona lampu listrik dan batu api. Seketika pisau dan garpu itu menusuk mulut kepala pelayan. Kepala pelayan dipaku ke meja hidup-hidup. Pipi butler ditusuk. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Hanya bisa terus berteriak. Pengawal di tempat kejadian semuanya terkejut. Dan beberapa bahkan memegangi wajah mereka dengan gemetar. Gerald menggeledah tubuhnya dan akhirnya menemukan korek api. Menggores. Gerald menyalakan sebatang rokok. Gerald, Crawford, apakah kamu Gerald? Dengan cahaya pertandingan. Semua orang mengenali Gerald. Satu demi satu tercengang. Apa katamu? Apakah dia Gerald? Mata Murongyan dingin. Mereka telah menyelidiki keluarga Crawford begitu lama. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Gerald? Ya, dia adalah Gerald dari Crawford. Bukankah dikabarkan bahwa dia sudah mati? Banyak pengusaha kaya terkejut. Tanpa diduga. Setelah bertahun-tahun, seseorang masih mengenalku. Gerald menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Haha, ini benar-benar jalan ke surga. Kamu tidak pergi. Kamu baru saja masuk. Kami ingin mengambil alih sisa aset keluarga Crawfordmu. Tetapi Zack menolaknya hidup atau mati. Ayo lakukan sekarang. Di sini, semuanya tampak seperti sudah diatur. Murongyan melompat dari panggung dan mencibir. Tuan Murong. Saya pikir Anda melakukan kesalahan. Gerald melemparkan rokoknya ke tanah dan padam. Apa itu? Murongyan mengerutkan kening. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Saya datang hari ini untuk melelang beberapa kepala murong. Anda memiliki 3 kakak laki-laki. Saya akan menyatukan mereka hari ini. 1 untuk $1. Total 4. Gerald tersenyum. Tapi saya tidak punya uang dengan saya hari ini. Jika Anda tidak keberatan, saya akan berutang $4 kepada Anda. Saya akan membuat investasi pemahaman untuk Anda. Apakah ada yang mau tawar-menawar dengan kepala di sini? Gerald melihat sekeliling. Tidak. Semua pengusaha kaya mundur selusin langkah dalam ketakutan. Hahaha. Apakah orang ini gila? Tanpa diduga, para penjaga tertawa ketika mereka mendengar ini. Ya, hanya sedikit kerja keras. Aku bisa mengambil kepala 4 tuan muda. Apakah dia tidak tahu bahwa keterampilan Tuan Murongyan tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa? Semua orang terlihat seperti orang bodoh. Kamu berani mempermalukanku. Kamu mencari kematian. Guntur gelap melintas di mata Murongyan. Kemudian, hanya dengan melihat telapak tangannya, tiba-tiba ada ledakan energi. Energinya sangat kuat. Aku mengambil nyawamu. Dengan mengatakan itu, Murongyan terbang lurus ke arah Gerald. Tapi anehnya, dia hanya berdiri diam di udara. Dia merasakan kekuatan besar menindasnya. Rasanya seolah-olah seseorang telah melemparkan gunung besar ke arahnya. Ketidakberdayaan seperti itu tidak bisa dilawan sama sekali. Ledakan. Di bawah tekanan, Murongyan tersungkur hingga berlutut di tanah. Ubin lantai semuanya rusak langsung oleh lututnya. Setengah dari tubuhnya tenggelam di ubin. Dia memuntahkan darah dan menutupi wajahnya. Keheranan besar melintas di matanya. Pengawal di samping semua diam-diam menutupi mulut mereka. Bagaimana ini bisa? Para pengawal itu ketakutan. Melihat Gerald lagi. Tidak ada lagi ejekan. Hanya keterkejutan yang luar biasa. Gerald memegang pena dan menulis surat investasi pemahaman $4. Lalu berjalan ke sisi Murongyan. Dengan jentikan jarinya, seluruh tubuh Murongyan muncul dari tanah lagi. Dan jatuh dengan keras ke tanah. Anda, Murongyan berkata dengan ngeri. Haha, transaksinya selesai. Ya, orang ini adalah temanku. Aku ingin mengambilnya. Kalian tidak keberatan kan? Gerald tersenyum. Semua orang tidak berani berbicara. Menatap orang aneh ini dengan tercengang. Gerald mengambil Harper yang tidak sadarkan diri. Bantu Tuan Murong. Semua rekan baru mulai mengepung Murongyan. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Semua orang bertanya dengan penuh semangat. Saya baik-baik saja. Tetapi lutut saya sakit. Ya, saya pikir orang itu takut dengan tentara keluarga Murong saya. Jadi dia tidak berani membunuh saya. Murongyan mencibir, tapi dia menoleh untuk melihat. Dan menemukan bahwa semua anak buahnya menatapnya dengan tercengang. Apa yang salah? Murongyan mengerutkan kening dan berkata, Tuan, lehermu berdarah. Sepertinya lehermu bergerak. Kerumunan tercengang. Apa itu? Murongyan ingin melihat ke bawah. Engah, darah menyembur dengan liar. Kepalanya langsung jatuh. Jelas dia sudah mati. Ah,
Tuan, jeritan histeris menggema. Seseorang secara tak terduga membunuh keluarga tuan muda keempat dari Murong. Villa pemandian air panas. Saat Harper berbaring di tempat tidur, dia merasakan sensasi nyaman, yang perlahan-lahan dia sadari. Dia perlahan membuka matanya dan melihat seseorang samar-samar. Lalu dia tiba-tiba membuka matanya. Geral. Ah, apakah saya benar? Dia berbalik dan duduk sok. Kamu benar. Aku kembali. Lukamu baru saja sembuh. Dan kamu masih perlu istirahat dengan baik. Geral bertanya. Harper, mengapa kamu menjadi seperti ini? Ceritanya panjang. Setelah Anda membawa saya ke grup Mayberry, Li Xiaoao, putra Presiden Zack, juga sangat menghormati saya. Saya dipromosikan hampir setiap beberapa bulan. Terakhir kali saya dipromosikan ke posisi tertinggi di Mayberry. Posisi General Manager di Mayberry Commercial Street. Harper terbatuk dan melanjutkan. Kalau begitu, aku punya pacar. Namanya Liu Yin. Aku sangat bodoh karena sangat mencintainya. Dan aku memberikan segalanya untuknya dengan tulus. Sampai keluarga Murong datang. Semuanya berubah. Pertama, istri Li Xiao, Shen Yue, berlindung di keluarga Murong dan membunuh Li Xiao. Aku tahu tujuan Murong adalah merebut Mayberry Commercial Street. Sebagai antisipasi, saya menyerahkan semua dokumen resmi, dokumen penting, dan barang-barang pribadi saya kepada Liu Yin untuk diamankan. Setelah mengatakan ini, Harper sepertinya merasa menyesal. Tapi saya tidak pernah bermimpi. Saya dijebak oleh keluarga Murong dan saya masuk penjara. Setelah saya keluar, ada yang tidak beres di jalan komersial Mayberry. Saya pergi menemui Liu Yin dan ingin mendapatkan beberapa dokumen dan properti saya kembali dari dia. Pada akhirnya, dia memerintahkan seseorang untuk menyingkirkanku. Ternyata dia sebenarnya wanita seperti Shen Yue, sombong dan serakah. Setelah mengetahui bahwa saya tidak bisa menjadi pelindungnya, dia beralih ke eksekutif senior keluarga Murong dan menyerahkan properti pribadi saya. Tidak hanya itu, aku menjadi anjing yang menyedihkan. Dia tidak berniat melepaskanku. Dia juga meminta seseorang untuk memotong kakiku dan membiarkanku menjadi budak di rumah Murongyan. Harper mengatakan ini, mengepalkan tinjunya. Begitu banyak hal yang terjadi. Geral mengangguk. Keluarga Murong terlalu ambisius. Mereka pertama-tama memeras grup Crewford kami karena menjadi keluarga terbesar di negara ini. Tidak hanya itu, mereka benar-benar ingin merampok industri keluarga Crewford. Harper berkata, karena itu, banyak orang telah menderita. Aku mengerti. Lalu apakah kamu ingin membalas dendam? Geral menepuk bahunya dan berkata, pembalasan dendam. Mata Harper melebar. Dia menginginkan segalanya dalam mimpinya. Namun, anggota keluarga Murong sangat kuat. Mereka semua bukan orang biasa sama sekali. Tidak mungkin Harper bisa mewujudkannya. Jangan khawatir. Serahkan keluarga ini padaku. Omong-omong, apa posisi putra Zack dulu? Tanya Geral. Dia adalah manajer umum distrik Mayberry. Kata Harper. Nah, sebelum sore ini, aku akan mengambil semua aset keluarga Crewford yang hilang. Kata Geral. Pada saat yang sama, di manor tempat keluarga Murong berada di Mayberry, ada kehebohan di titik ini. Karena Murong yang terbunuh secara tragis di pelelangan. Murong Jingtao berada di ambang kehancuran. Semua orang tahu bahwa putra keempat adalah putra bungsunya. Dan dia juga yang paling dicintai. Melihat tubuh putranya, kebencian di hatinya dengan cepat melampaui kesedihan. Siapa yang melakukan ini? Dia meraung. Geral dari Crewford, kata sekelompok penjaga. Mereka semua adalah penguasa energi sejati. Dengan warisan metode rahasia. Dan aura mereka luar biasa. Tetapi pada saat ini, karena ketakutan mereka terhadap Geral, bahkan ketika berbicara, mereka tidak percaya diri. Yaner sudah mati, dan pengurus rumah sudah mati. Mengapa kalian semua, pengawal yang telah menjalani pelatihan khusus keluarga Murong saya, masih hidup? Murong Jingtao menangis, memegang tangannya di belakang punggungnya, berdiri dengan ekspresi cemberut. Buk-buk, sekelompok pengawal semua berlutut. Patriark, Geral itu terlalu kuat. Kita tidak bisa mendekat sama sekali. Para bodyguard terdiam, tidak bisa dekat. Di dunia ini, masing-masing dari kalian, yang dianggap sebagai orang kuat, mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak bisa dekat. Apakah kamu pikir aku Murong Jingtao sudah bodoh? Murong Jingtao penuh amarah. Jika aku mengangkat telapak tanganku saat ini, dia pasti akan mati. Patriark tunggu sebentar. Pada saat ini, 6 lelaki tua berambut putih yang duduk di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun tiba-tiba berdiri. Patriark. Aku dengan hati-hati memeriksa luka Yaner. Dia meninggal di bawah aura pedang yang sangat kuat. Di dunia sekarang ini, ada banyak orang yang bisa berlatih aura pedang.
Tetapi mereka tidak bisa mencapai level ini. Ini jarang terjadi. Seorang lelaki tua mengelus jenggotnya dan berkata, "Kakak benar. Dari sini kita dapat melihat bahwa para saksi di pelelangan mungkin tidak berbohong. Kekuatan Geralt mungkin di luar jangkauan pembudidaya biasa," kata para tetua lainnya. "Tetua, bagaimana menurutmu? Apakah Yanerku mati sia-sia?" Dan Geralt ini tiba-tiba muncul. "Jelas, dimaksudkan untuk keluarga Murongku," kata Murong Jingtao. "Yah, masalah ini memang rumit. Tetapi jika kita buru-buru berurusan dengan Geralt, kita mungkin akan menghadapi akhir yang lebih tragis daripada Yaner. Karena itu, kita harus menemukan seseorang untuk maju menghadapinya." Penatua merenung. "Maksudmu menemukan Sekte Pedang Guntur?" Murong Jingtao berkata dengan terkejut. "Ya, alasan mengapa keluarga Murong kami mengeluarkan perintah kepada Lei Jianzong untuk membangun struktur ekonomi yang besar adalah agar mereka membangun basis budidaya di mana-mana. Sekarang, keluarga Murong kita dalam masalah, dan mereka harus memberikan bantuan. Selain itu, dilihat dari luka Yaner, kekuatan Geralt mungkin tidak di bawah Master Sekte Pedang Guntur mereka. Orang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani dengan mudah." Penatua Agung dan yang lainnya mengerutkan kening. Kalau begitu jika kita tidak menghadapinya secara frontal, begitu juga Geralt, kan? Mendengar Tetua Agung mengatakan ini, Murong Jingtao juga menjadi tenang. Menurut deskripsi pengawal itu, metode Geralt terlalu dalam. Memang benar bahwa Murong Jingtao mempraktikkan metode rahasia, tetapi dia belum pernah melihat metode seperti milik Geralt. "Jangan khawatir. Kami memiliki orang-orang Geralt di tangan kami. Biarkan saja mereka pergi dan berikan Geralt undangan perang dari kami segera. Minta dia untuk datang berperang dalam 3 hari. Dan 3 hari kemudian, itu akan menjadi hari ulang tahunmu yang besar. Pada saat itu, orang-orang Lei Jianzong juga akan berada di sana. Beritahu mereka untuk membawa lebih banyak master. Karena saya khawatir Geralt memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dan dia jelas bukan lawan yang mudah." Tetua Agung itu berkata dengan tangan di punggungnya. "Masuk akal." Murong Yuntao mengangguk berat. "Ayo, panggil Lei Jianzong." Dan pada saat yang sama, biarkan Liba dan Aiden kembali. Minta mereka membawa surat undangan perang dari keluarga Murong kita. Tulislah bahwa 3 hari kemudian Geralt pergi ke puncak Gunung Yunding, tempat perjamuan ulang tahun diadakan. "Selesaikan semua kesalahpahaman di sana," kata Murong Yuntao. "Ya, bawahan pergi untuk menghadapinya segera." Pada saat itu, jauh di sebuah pulau di luar Maiberi, 3 pria tua berambut abu-abu dengan pakaian pucat sedang duduk bersila dalam bentuk segitiga. Masing-masing memegang pedang, membentuk formasi pedang. Mereka sedang berkultivasi. Pada saat ini, seorang anak bergegas. Tapi dia diam. "Ada masalah." Salah satu lelaki tua itu berbicara. "Ada berita dari keluarga Murong di Maiberi bahwa itu dalam krisis. Mintalah 3 kepala sekte untuk datang dan menyelamatkan mereka. Jika tidak, keluarga Murong dalam bahaya kepunahan." "Hah, apakah ada kekuatan yang mengancam seperti itu?" Ketiga lelaki tua itu membuka mata mereka sekaligus. Surat itu mengatakan bahwa Geralt sangat terampil. "Dia meminta kalian bertiga keluar untuk membantu," kata anak laki-laki itu. "Hahaha. Oke, kita bertiga baru saja menyelesaikan ilmu pedang. Kebetulan kita bisa mencoba yang disebut master itu. Kami berharap lawan tidak terlalu lemah. Kalau tidak, kita bertiga akan menyia-nyiakan ilmu pedang." Mereka bertiga menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. "Jawab segera. Kami berjanji untuk pergi ke sana." Ketiganya berkata, "Ya," jawab pemuda itu. Kembali ke Geralt, Aiden dan Liba dibebaskan lagi. Liba memberi penghormatan kepada tuannya. Liba terkejut dan senang saat melihat Geralt. Saat itu, dia meninggalkan rumah Crewford menuju Yanam untuk mencari petunjuk. Liba kembali ke Maiberi untuk membantu Zack. "Ngomong-ngomong, kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun." "Yah, kamu telah menderita," kata Geralt. "Saudara Geralt, keluarga Murong tidak hanya membiarkan kami kembali, tetapi juga mengembalikan semua properti yang mereka tempati di Maiberi. Dan diperintahkan untuk membawa undangan perang kepada Anda," kata Aiden kali ini. "Haha, keluarga Murong telah menulis surat untukku." Geralt tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia membukanya dan membacanya. Bagi Geralt Crewford, gelar adalah ajakan untuk bertarung. Waktu, 3 hari kemudian. Tempat, di puncak Gunung Yunding. Untuk itu semua perselisihan diselesaikan sekaligus. Keluarga Murong selalu galak dan kejam. Mereka melakukan ini karena mereka tahu mereka bukan lawan Geralt. Dan mereka sengaja menunda-nunda. Kata Zack, "Haha. Tapi aku tertarik. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan berurusan denganku dalam 3 hari. Oke.
Aku harus menulis agendaku tentang undangan pertempuran ini. Geralt tersenyum kecil. Kemudian dia memandang Aiden. Ngomong-ngomong, Aiden, saya meminta Anda untuk kembali dan menyelidiki. Apakah ada petunjuk? Itu benar. Tapi begitu aku akan melakukannya, aku dibawa pergi oleh keluarga Murong. Aiden berjalan ke samping dan minum seteguk air. Ketika saya kembali 3 bulan yang lalu, saya membawa gambar pohon buah Roh Kudus yang Anda berikan kepada saya. Dengan segenap kekuatan yang saya miliki, saya mulai menyelidiki secara diam-diam. Akhirnya, perhatian saya tertuju pada Profesor Bao. Profesor Bao berkata bahwa dia telah melihat tanaman purba ini. Tapi ketika kami akan melakukan perjalanan investigasi, tiba-tiba ditunda selama beberapa hari. Kemudian, saya ditangkap, kata Aiden dengan marah Profesor Bao. Di mana dia sekarang? Geralt terkejut. Profesor Bao adalah seorang ahli botani yang menghususkan diri dalam mempelajari berbagai tanaman dari masa lalu hingga saat ini. Posisinya penting. Dia secara khusus dipekerjakan oleh Maybury University untuk menjadi profesor 1,5 tahun yang lalu. Tapi ketika saya bertemu dengannya sebentar, dia tampak sangat misterius. Tidak sama dengan pakar dan profesor biasa. Jelas Aiden. Oke, kamu bisa menghubunginya segera, kata Geralt. Baik, segera. Aiden menutup telepon. Geralt, mungkin besok sore. Asistennya memberitahu saya bahwa besok sore dia akan pulang dari perjalanan bisnisnya ke Maybury. Oh begitu. Geralt mengangguk. Lalu menatap Harper dan Zack Lile. Karena keluarga Murong telah mengembalikan properti itu, kamu bertanggung jawab untuk menerima semuanya. Kami mengerti Geralt. Siang hari berikutnya, Maybury Commercial Street telah kembali ke keluarga Crawford. Harper diangkat ke jabatan manajer umum Commercial Street. Harper harus teliti dalam pekerjaannya sekarang. Presiden Harper, ada seorang wanita di luar yang ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, bawahan datang untuk melapor. Oke, aku akan keluar dan melihat. Harper meletakkan barang-barangnya dan berjalan keluar. Ketika dia melihat seseorang datang, alisnya berkerut. Liu Yin, wanita ini bukan orang lain, tapi mantan pacar Harper, Liu Yin. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mengapa kamu datang kepadaku? Harper sangat marah. Harper, maafkan aku. Aku salah. Pria itu tidak menginginkanku lagi dan mengambil semuanya dariku. Sekarang kamu bukan hanya bos Maybury Commercial Street, tetapi juga bos Maybury Assets. Tolong, bantu aku. Apa terjadi sebelumnya? Orang itu memaksaku. Liu Yin menangis dan memohon. Apa menurutmu aku akan memaafkanmu? Harper menggelengkan kepalanya tak berdaya. Harper, aku tahu kamu memiliki perasaan padaku. Meskipun aku telah melakukan banyak kesalahan, apakah kamu tega melihatku mati? Liu Yin menangis dan bersujud. Apa? Kematian? Harper terkejut. Liu Yin terisak. Orang itu, dia tidak hanya mengambil uang saya. Dia juga memeras saya untuk mengumpulkan 50 juta untuknya. Kalau tidak dia akan membunuh saya. Aku tahu. Maafkan aku. Bagaimanapun juga aku akan mati. Sebelum aku mati, aku hanya meminta Harper. Kamu bisa memaafkanku. Liu Yin terus bersujud pada Harper. Dahinya mulai berdarah karena memukul ubin. Harper sedikit meleleh. Liu Yin, bangun. Tidak peduli apa. Kita dapat dianggap sebagai saudara dan saudari. Meskipun tidak mungkin bagi kita berdua untuk menjadi satu. Tapi aku tidak terlalu berpikiran sempit untuk membiarkan kematian. Mereka menungguku di Tomorrow's Tavern sekarang. Liu Yin menangis. Di kedai besok. Waktu itu, aku tidak sengaja membuka kedai untukmu. Harper menggelengkan kepalanya. Bawa aku. Aku akan berbicara dengan mereka. Setelah itu, Harper membawa 2 pengawal dan langsung pergi ke kedai. Dalam analisis terakhir, itu seharusnya menjadi wilayahnya sekarang. Harper tidak peduli. Villa pemandian air panas. Di kantor. Pada saat ini, Geralt sedang berlatih. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Harper konyol ini hampir sama denganku dulu. Ketika seorang wanita menangis, hatinya menjadi lembut. Semua orang harus tahu. Jika wanita ini menyakitimu, 8 nyawanya akan hilang. Ketika Geralt berlatih, kesadaran ilahinya menutupi area yang luas. Dan Geralt bisa multitasking. Oleh karena itu, ketika berkultivasi, ia selalu memiliki kebiasaan memperhatikan hal-hal di sekitarnya selama berkultivasi. Untuk mencegah dirinya diserang oleh orang lain. Ini adalah kebiasaan yang telah lama dipertahankan Geralt. Geralt secara alami melihat pemandangan di pintu masuk Hot Spring Villa. Tok-tok. Pada saat ini, Aiden datang dan mengetuk pintu. Saudara Geralt,
Seseorang memberitahu saya bahwa Harper pergi dengan seorang wanita. Wanita itu telah berlindung di keluarga Murong. Liba bertanya, haruskah kita mengingatkan Harper? Tidak apa-apa. Jika ada masalah, kita bisa menjadikan orang itu sebagai penghubung langsung dengan keluarga Murong. Kata Aiden, aku sudah tahu tentang itu. Biarkan saja. Omong-omong, saya telah menulis artikel di sini. Dalam 2 salinan. Anda dan Liba masing-masing menyimpan 1 salinan. Mulai hari ini, Anda harus benar-benar mengikuti instruksi dalam artikel. Saya menulis cara bernapas, bernapas dan melakukan latihan. Apakah Anda mengerti? Kata Geralt. Hah, oke. Aiden menerimanya dengan senang hati. Setelah saya berlatih, bisakah saya menjadi master energi rahasia seperti keluarga Murong? Kata Aiden, apakah Anda pikir saya akan memberi Anda level yang begitu rendah? Metode ini diberikan kepada saya oleh Paman Walter Zeman. Jika Anda berlatih dengan konsentrasi tinggi dan bekerja sama dengan saya untuk mencuci sumsum dan menempa tulang Anda, suatu hari, Anda mungkin bisa untuk memasuki ranah kultivasi dan menjadi seorang kultivator terkenal. Dan level Anda di atas keluarga Murong. Kata Geralt, tentang Harper, dia mampu mencapai posisi General Manager Mayberry Commercial Street langkah demi langkah dari tangan Li Shao. Bukan hanya karena dia adalah teman baik Geralt. Hal ini tidak terlepas dari kecerdasan dan kerja kerasnya. Liu Yin. Wanita itu adalah kelemahannya. Datanglah seorang pria dari keluarga Murong mendekat. Orang ini tidak tulus membantu Liu Yin. Sebaliknya, dia menghasut Liu Yin untuk mengkhianatinya. Akibatnya Harper dijual ke Murongyan dan menjadi budak. Liu Yin membuat Harper kesakitan. Liu Yin membawa Harper langsung ke lantai 2. Di sini. Di lantai 2. Kosong. Di mana orang-orang? Kata Harper. Semua orang ada di sini. Tuan Harper. Bum bum bum. Tiba-tiba saat berikutnya, sekelompok orang berlari dan memblokir seluruh pintu keluar. Seorang pria muda datang dengan mencibir. Ini kamu. Fang Wenqiang. Ketika Harper melihat orang yang masuk, wajahnya marah. Sekarang keluarga Murong Anda tidak bisa sombong. Beraninya Anda begitu sombong. Hahaha. Harper, apa yang kamu ingin aku katakan tentangmu? Jangan berpikir seperti itu. Siapa yang tidak bisa sombong? Lagi, setelah berbicara, anak buah Fang Wenqiang mengepung Harper dan 2 pengawalnya. Liu Yin, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Awalnya kupikir sulit bagi staf depan kami untuk segera membuat janji dengan Geralt. Tapi aku lupa bahwa ada Harper juga. Dan Geralt adalah saudara yang baik. Fang Wen tertawa terbahak-bahak. Saudara Qiang, bagaimana Anda berterima kasih kepada saya kali ini? Ini adalah ide saya. Ekspresi Liu Yin berubah 180 derajat. Liu Yin, brengsek. Apakah kamu bertingkah dengan sedih? Harper sangat marah. Hehe. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mempercayaiku dan keluar bersamaku? Liu Yin mencibir. Ini sekarang wilayah keluarga Crawford kami. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin melakukannya di sini? Kata Harper. Pada saat ini, di belakang Fang Wenqiang dan yang lainnya, seorang pemuda perlahan berdiri. Sambil memegang segelas anggur merah di tangannya, itu tidak akan cukup untuk melakukannya. Tetapi saya membutuhkan Tuan Harper untuk melakukan sesuatu untuk kita. Saya khawatir hanya Anda yang benar-benar dapat melakukannya. Tanpa menyadarinya, melihat pemuda itu datang, Fang Wenqiang dan Liu Yin keduanya menunjukkan rasa hormat. Tuan muda ketiga yang hormat Muronghai. Semua orang berteriak serempak. Apakah kamu Muronghai? Tuan muda ketiga dari keluarga Murong. Kelopak mata Harper berkedut hebat. Manajer Harper. Saya pikir Anda orang yang cerdas. Saya to the point. Ya, keluarga Murong saya sangat sulit bersaing dengan Geralt. Jadi saya harus menunda tanggalnya hingga lusa. Itu adalah hari ulang tahun ayahku yang ke-70. Tapi, kami tidak menyerah pada Geralt. Jadi kamu memainkan peran yang sangat penting. Murong Yunhai tersenyum. Kemudian dia menjentikkan jarinya. Dan sebuah pil terbang ke mulut Harper tanpa sadar. Ini disebut Fuxinwan. Ini adalah racun unik dari keluarga Murong. Tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak memiliki gejala. Namun, ketika racun itu masuk, seluruh tubuhmu akan gatal. Sungguh tragis, kata Murong Yunhai. Penjahat tercela. Harper memarahi. Dan pada saat yang sama dia mulai merasakan sensasi gatal dari dalam keluar. Seolah-olah ada di dalam darah. Yang membuat Harper langsung merasa ingin menggali seluruh tubuhnya. Membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Haha. Bagaimana? Rasanya tidak enak, kan? Kalau tahu, ada paket obat khusus yang telah disiapkan secara khusus. Kamu mencari kesempatan untuk memberi makan Geralt. Murong Yunhai berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan pernah mengkhianati Geralt.
Harper terbaring di tanah, meronta kesakitan. Dua pengawal Harper di belakangnya hendak menelepon. Dalam sekejap mata, Murong Yunhai sudah berada di depan mereka berdua. Berdebar, dua telapak tangan telah mengakhiri hidup mereka. Setelah itu, Murong Yunhai langsung menginjak kepala Harper. Tanpa diduga, tulang fana sampahmu cukup keras. Sebelumnya, kamu hanya seekor anjing di bawah tangan saudara keempatku. Kamu tidak ingin mengikuti perintahku. Jangan berharap. Harper sangat kesakitan. Dan pada saat ini, Tuan Liu, ada sesuatu yang tidak baik. Tamu di luar yang bersikeras datang untuk minum. Saya tidak bisa menghentikannya. Seorang pelayan berlari. Sampah. Bukankah aku sudah memberitahumu? Hari ini tutup. Dia bilang ingin bertemu manajer. Lalu dia langsung duduk di lantai, kata pelayan. Segera setelah itu, Liu Yin mendengar suara seorang tamu berjalan ke atas. Semua orang mengikuti suara untuk melihat. Hehe, kamu bilang tidak. Ternyata lantai 2 cukup ramai. Ada seorang pria muda berjalan dengan tangan di saku dan tidak bisa menahan tawa. Sementara Harper telah diracuni. Dia kehilangan kesadaran. Dan dia kejang-kejang di tanah. Siapa kamu? Liu Yin berteriak dengan marah. Mau datang untuk minum. Dan bertemu seseorang. Gerald segera duduk, melihat Harper di tanah. Ada sedikit perasaan tak tertahankan di hatinya. Jaga orang itu. Kurasa dia ingin mati. Liu Yin berteriak dengan marah. Kemudian, sekelompok pria bergegas ke pemuda itu. Sni, dan pemuda itu bersin. Bang bang bang, badai bertiup. Setiap orang yang datang dilempar dengan keras. Tidak ada kekuatan untuk melawan lagi. Apa? Murong Hai, yang masih menginjak kepala Harper. Kelopak matanya berhenti berdetak. Dia menutup kakinya dan menatap pemuda itu dengan tidak percaya. Dia telah melihat Master. Bahkan Master sejati. Tapi dia belum pernah melihat orang yang bisa melakukan ini. Senior. Saya tidak tahu apakah saya menyinggung senior. Murong Hai menelan ludahnya dan mundur 2 langkah. Ini sangat sederhana. Karena nama keluarga Anda adalah Murong. Nama keluarga ini menyinggung saya. Pemuda itu. Siapa lagi kalau bukan Gerald? Ini, Murong Hai bingung. Dan Liu Yin yang tercengang dan sudah lama tidak datang kepada Tuhan. Tiba-tiba berteriak pada saat ini. Tuan muda ketiga. Hati-hati. Dia adalah Gerald Crawford. Ledakan. Murong Hai merasa otaknya kosong dalam sekejap. Firasatnya berkata, lari, lari. Dia berbalik untuk memecahkan jendela dan melarikan diri. Gunakan tubuh yang ringan untuk terbang di udara. Anak itu. Dia berlari sangat cepat. Gerald hanya menggunakan jurus pedang. Dia menembak ke arah Murong Hai. Kecepatan aura pedangnya di luar dugaan. Apa? Murong Hai merasakan tekanan energi pedang di belakangnya. Dan segera bergegas menuju rumah dengan seluruh energinya. Ayah, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Gerald akan membunuhku. Rumah Murong sudah dekat. Murong Hai berteriak seperti orang gila. Pada saat ini, Murong Jingtao bergegas keluar bersama dengan 6 tetua. Melihat ke atas, Murong Hai akan ditikam oleh energi pedang yang kuat. Murong Hai, hati-hati. Berdiri saja di belakang kami. Murong Jingtao meraung. Setelah itu, dia bersama dengan 6 tetua, bekerja sama untuk menggunakan perisai udara pertahanan untuk menahan aura pedang ini. Ledakan. Namun, sebelum aura pedang ini menyentuh mereka, di bawah tekanan, perisai udara pertahanan langsung hancur. Apa? Semua 7 terkejut, dan rambut mereka hampir berdiri. Menciak, 7 orang berguling untuk menghindar. Perasaan menolak energi pedang ini sebanding dengan menyeret gunung yang akan runtuh. Rasa ketidakberdayaan dan penindasan itu. Ketujuh orang itu merasa mereka akan mati pada saat yang bersamaan. Mereka tanpa sadar menghindar ke samping. Tubuh Murong Hai secara otomatis tertinggal. Apa? Ledakan. Jian Qi langsung memukul Murong Hai. Dia berteriak. Pada saat berikutnya, tubuhnya meledak. Hancur berkeping-keping. Apa? Kepulan engah. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar. Mengisi di mana-mana. Dan 7 orang yang melarikan diri masih terluka oleh aura pedang. Mereka memuntahkan darah dan terbang keluar. Apa? Ketujuh orang itu benar-benar tercengang. Aura pedang yang luar biasa. Sungguh menakjubkan. 6 tetua berkata dengan ngeri. Hai. Murong Jingtao sangat sedih. Apakah itu Gerald? Tingkat kultivasi seni bela diri Gerald sangat tinggi. Keenam tetua saling memandang. Mereka juga diam-diam bersyukur di dalam hati mereka. Untungnya, mereka tidak bertindak gegabah. Mereka mengundang kepala sekte Lei Jianzong untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Jika tidak, keluarga Murong akan dimusnahkan. Anak saya, ketika dia melihat ke tanah, bahkan tidak ada sehelai kain pun yang utuh. Murong Jingtao menangis.
Jing Tao, tolong kendalikan. Geralt sangat mungkin berada di dekat kita. Meskipun kita siap untuk pertempuran. Jelas, jika kita tidak ingin membiarkan keluarga Murong binasa, Anda harus menghadapinya. 6 penatua yang baru sekarang tahu apa itu rasa takut. Intoleransi kecil menyebabkan kekacauan. Kami adalah orang pertama yang ingin memulai perang melawan Geralt. Tapi sekarang dia akan menghancurkan kami lebih awal. Tidak ada gunanya jika Tuan Lei Jianzong datang. Kamu harus menghadapinya. Penatua kedua juga berkata, tapi Geralt tidak datang ke pintu. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.